العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh barakah, majlis yang dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad SAW dan juga dalamnya Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Syekhan bin Ali Segaf. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak lupa yang saya hormati para habaib yang hadir di sini, bil khusus Al-Akhina Al-Habib Husain bin Taufiq Segaf wal Habib Abdullah bin Ahmad Al-Aidus wa Yusuf Agi wa Munsyid yang masyaAllah suaranya luar biasa, Yahya Al-Habsyi, Hafiz Al-Nadim Al-Mubarak, para habaib dan juga tidak lupa sahibul bait, sahibul majlis Al-Ustaz Fathur Rahman. Mudah-mudahan insyaAllah semua diberi sehat afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya disuruh ceramah tapi saya bukan penceramah, karena itu saya bilang jelaskan saya di sini cuma menceritakan sedikit secara manaqib Habib Ja'far. Kalau ceramah saya bukan ahlinya. Karena itu ya, saya melaksanakan sesuai perintah. Saya ingin menjelaskan sejarah sebelumnya daripada manaqib Habib Ja'far. Beliau Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf dilahirkan ada di kota Ghurfah pada tahun 1298 dalam didikan seorang ayah yang wali min awliyaillah Al-Arif Billah Al-Habib Syekhan bin Ali Segaf dan ibu yang salihah Al-Syekhah Ruqayyah Manmush. Beliau tumbuh dalam didikan kedua orang tua ini sehingga beliau menghafalkan Al-Quran dalam masa kecilnya, kemudian menuntut ilmu kepada ulama yang ada di zaman itu. Wabil khusus ulama yang di daerah tersebut, guru daripada para guru di zaman itu yaitu Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Idrus bin Ahmad Al-Habsyi. Habib Idrus bin Ahmad ini gurunya Habib Ali bin Ahmad Al-Habsyi, juga gurunya Habib Syekhan As-Segaf. Habib Ja'far cuma mengambil nututi walaupun masih kecil, nututi 16 tahun. Kemudian juga para ulama, para uli yang ada di zaman itu yang banyak sekali ya, yang tercatat ada di manaqib ya, cuma Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hafiz Sahibul Maulid itu termasuk gurunya, dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos. Kemudian beliau setelah mempelajari ilmu ada di ulama yang ada di Hadramut, beliau musafir ke Haramain Asy-Syarifain, musafir ke Mekah, dan juga berguru di situ pada ulama Mekah. Wabil khusus Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakaknya Habib Ali bin Al-Habsyi, mufti ada di Mekah. Dan Al-Habib Muhammad bin Salim Asri, kakaknya Habib Hamid yang barusan qasidahnya dibaca. Habib Muhammad bin Salim Asri seorang muhaddits ada di Mekah dan menetap ada di situ selama 8 tahun. Ada di Mekah menetap selama 8 tahun. Dan pernah diceritakan bahwasanya Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf yang ada di Mesir, beliau pernah bertemu dengan anaknya Al-Habib Ja'far yang paling tua, namanya Habib Husain bin Ja'far. Bahwasanya Husain menceritakan bahwa abah saya dulu ketika waktu ada di Mekah, dia Al-Habib Ja'far ini katanya Al-Habib Husain menghatamkan Al-Quran ada di Masjidil Haram. Setiap tiang-tiang yang ada di Masjidil Haram dihatami Al-Quran. Dan yang mengisyaratkan untuk menghafalkan Al-Quran yaitu gurunya yang ada di Mekah, Al-Habib Husain Al-Habsyi sama Habib Ahmad Asri. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi ke Hadramut, ke daerahnya yang ada di Ghurfah, daerahnya seorang Habib Idrus bin Al-Habsyi, dan menjadi imam masjid Jami' ada di sini. Kalau tidak salah selama 10 tahun apa 8 tahun ada menjadi khatib ada di masjid Jami' di Ghurfah. Kemudian pindah ke Tarim selama 2 tahun dan mengajar ada di Tarim 2 tahun. Kemudian datang ke Indonesia. Tidak menetap ada di kota, pindah-pindah.
Khususan waktu itu di Indonesia banyak sekali para aulia dan para ulama yang berdatangan dari Hadramaut. Dan tentunya beliau banyak mengambil ilmu daripada ulama di zaman itu. Yang paling beliau lazimi di zaman itu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar, ada di Bondowoso. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar. Kemudian Habib Ja'far sempat tinggal ada di Surabaya, mungkin ada di Surabaya, dan akhirnya pindah ke Pasuruan ini. Adapun pujian daripada guru-gurunya mengenai tentang beliau, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhbar, kalau datang Al-Habib Ja'far bin Ja'far memuji dengan ahlan bil Quran wa ahlan bi Quran. Selamat datang wahai Al-Quran, dan selamat datang wahai ahli Al-Quran. Dan ini gelar ahli Al-Quran ini bukan gelar yang biasa, gelar yang luar biasa. Dalam riwayat hadis ya Nabi Muhammad SAW, ahli Al-Quran, ahlullah wa khasatuh. Al-Quran ini adalah wali Allah dan orang khusus daripada pilihan Allah, orang pilihan Allah dan orang khusus pilihan Allah. Karena itu ya, ahlul Quran ini tidak semua orang yang hafal Quran disebut ahlul Quran, belum tentu. Bukan sekedar yang Al-Quran sudah mendarah daging, ada di dalam tubuhnya, ini ahlul Quran yang dia berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, jalan dengan jalannya Al-Quran. Ini ahlul Quran, bukan sekedar hafal Al-Quran, tapi ya perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu ini pujian salah satu daripada gurunya Al-Habib Muhammad Al-Mukhbar. Juga termasuk yang memuji beliau daripada ulama aulia di zaman itu Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Siddiq, Sahib Tirzi. Beliau memuji bahwasanya Ja'far bin Syekhan fi maqam Ali. Ja'far bin Syekhan ini ada di makam yang sangat tinggi, Dan ini adalah warisannya para Ahlul Bait. Ahlul Bait itu ya, mereka adalah ahli Al-Quran. Ahlul Bait al-Mustafa Zuhuri wa Amanul Atif al-Tagiri syubbihu bil anjil Zuhuri bidama kerja fi sunani. Sampai beliau mensifati Habibullah Haddad bahwasanya wa ma'al Qur'ani fi garani. Dan Ahlul Bait ini adalah selalu bergandengan dengan Al-Quran, kemana-mana bergandengan dengan Al-Quran. Ibadahnya beliau banyak sekali, daripada qiyamul lail, berzikir kepada Allah, membuka majlis roha, membantu rahmat kepada orang muslim, banyak menolong. Cuma memang ibadah yang paling dikenal sama manusia, yang paling banyak dikenal sama orang adalah Al-Qur'annya. Belum ibadah-ibadah yang lain yang kita belum mengetahuinya. Kemudian ya, beliau menetap ada di kota yang insyaallah berkahi, yaitu kota Pasuruan. Di sini beliau menertibkan majelis-majelis roha-roha yang alhamdulillah sampai sekarang berjalan, dan mudah-mudahan insyaallah dikasih kelangsungan terus sampai hari kiamat. Amin. Dan beliau ya, ada di Pasuruan. Banyak orang-orang yang mengambil daripada samudra lautan beliau. Dan yang paling banyak mengambil daripada beliau, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Kiai Hamid ini termasuk salah satu murid yang saya banyak dengar ceritanya orang-orang tua dulu ya. Orang yang melazimi Al-Habib Ja'far. Dan Kiai Hamid ini adalah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang lain, yaitu mahabbah li ahlil bait, kecintaan yang kuat kepada Ahlul Bait. Karena itu beliau mendapatkan maqam, mendapatkan kewalian. Dan beliau melazimi Al-Habib Ja'far. Banyak sekali cerita-cerita tentang ma ta'alaq yang berkaitan dengan Kiai Hamid sama Habib Ja'far. Dulu hal Al-Habib Ja'far ya, yang ngurusi urusan kambing-kambingan itu, urusan konsumsi, Al-Habib Ahmad bin Ali As-Siddiq, seorang yang saleh. Jadi Al-Habib Ahmad bin Ali ini pernah suatu saat ketika mendekati hal kekurangan dana, kekurangan kambing atau bingung untuk menjelang Ramadan.
Ketika beliau tidur dapat mimpi ya dari Ja'far, katanya tidak usah khawatir, kambingnya ada di Haji Hamid, nanti dibawa sama Hamid. Dalam subhanallah datang ya Kiai Hamid bawa kambing untuk halal haji. Karena itu ya di Pasuruan ini alhamdulillah banyak habaib. Ada Habib Ali bin Segaf, itu juga luar biasa. Habib Ja'far sering ziarah ke Habib Ali bin Segaf. Habib Ja'far itu sering ziarah ke Habib Ali bin Segaf, dan Habib Ali luar biasa, sehingga katanya Pasuruan memiliki perbedaan dengan daerah-daerah yang lain karena berkat beliau datang dari, termasuk ya muridnya Habib Ali Al-Habsyi angkatan pertama. Habib Ali bin Segaf datang dari Hadramut bersama Habib Bakar Muhammad Asgar, perjalanannya dalam. Dan beliau dakwah ya ada di Pasuruan, sehingga Masya Allah Pasuruan makmur, banyak keluar ulama termasuk Kiai Yasin, perintis Pondok Salafiyah, itu muridnya Habib Ali bin Segaf. Kiai Ali Murtadha, muridnya Habib Abdullah Sangking, juga muridnya Habib Ali bin Segaf. Kemudian meninggal Habib Ali bin Segaf, datang Habib Ja'far bin Syekhan. Habib Ja'far bin Syekhan juga seperti itu. Beliau banyak di Pasuruan menyebarkan ilmu, membuka majlis, membuka roha, ada di rumahnya setiap sore. Walaupun bukan penceramah seperti saya, seperti kita ini, tapi mereka orang-orang yang ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian setelah Habib Ja'far meninggal, diteruskan sama menantunya Al-Habib Sayyid Abdul Qadir bin Husain Asgar. Alhamdulillah. Dan kiai-kiai dahulu sama habaib dahulu satu jalur, mereka adalah orang-orang yang bersama dalam satu jalan, pasti antara mereka ada hubungan. Karena itu insya Allah di malam ini kita tidak rugi, kita semuanya menghadiri majlis Maulid Nabi, menghadiri khol daripada sosok wali min awliyaillah yang beliau Habib Ja'far berkata, bahrana mumtali kullun yanzabi ghurbuh, ya lautanku penuh, semuanya bisa menggayung daripada lautanku. Karena itu insya Allah kita termasuk orang-orang ya yang dikumpulkan sama awliya-awliya Allah, dikumpulkan sama sahibul hal Al-Habib Ja'far, sehingga kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita. Kemudian beliau wafat pada bulan Jumadil Akhir, pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1374 Hijriah, dan pada hari Senin. Kemudian dikubur pada hari Selasa, dan yang imami waktu itu Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Sebetulnya banyak sekali kisah-kisahnya, cuma saya tidak ahli ngomong apa ya jadinya ya. Saya eling-eling sudah. Yang saya ingat ya saya ceritakan ya. Kalau ingin tahu ada manakibnya, terjemahan manakibnya juga ada. Mbak ini sekedar yang saya tahu. Dan banyak sekali cerita-cerita yang sudah hilang karena nggak tercatat. Cerita-ceritanya karomahnya aulia, kalau tidak dicatat hilang. Apalagi orang-orang tua yang nututi ya beliau atau habaib-habaib yang kamu tuh karomah cerita di syawarina di dalam tegayat alih hadatajil. Karena itu ya, sangat kita walil asaf ya, sangat menyesali kenapa dulu-dulu kok tidak memanfaatkan orang-orang tua untuk mencatati sejarah-sejarah daripada solehin yang ada di zaman tersebut. Banyak sekali orang-orang solehin ada di Pasuruan itu yang masyhur-masyhur, belum yang masuk-masuk. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya orang soleh. Nah, PR bagi kita ya, yaitu Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan ya, Al-Quran fi qulubina, dan juga di malam ini kita halnya yang dikenal dengan ahli Al-Quran. Berarti sepatutnya bagi kita untuk melazimi Al-Quran ya. Saya tutup dengan kisah daripada Al-Habib Ja'far dengan Al-Habib bin Ahmad Al-Zaki Malang Darul Hadith. Ketika Al-Habib bin Ahmad Al-Zaki datang ke Habib Ja'far ada di Surabaya, minta kitab Hudul Bulugh, makanan hati ya. Katanya Habib Ja'far, kalau kamu mau kitab itu besok datang ke sini, tak undang makan malam sini. Katanya satu zaman cuma Habib Ja'far lebih tua, datang Habib bin Ahmad Al-Zaki.
akhirnya kasih makan apa, sudah mau pulang, mau mengambil dari hadapan, mana kita butuh-butuhnya, tidak akan masuk dikeluarkan Al-Quranul Karim. Kita butuh-butuh itu namanya karangan kitab yang dikarang sama Imam Abu Thalib Al-Makri. Artinya butuh-butuh itu makanan hati, makanannya hati. Akhirnya tidak akan masuk ke dalam keluarkan Al-Quran sampai dikasihkan. Alaisa hadza butuh-butuh, ya, bukanlah ini makanannya hati. Katanya Habib Abdul Naam katanya Habib. Karena itu ya, Al-Quran ini adalah makanan hati. Sehingga Habib Ahmad Bashir bin Talha beliau menjelaskan ada di kalamnya makanan itu ada 3. Al-aghniyatu thalatha, ghidha'ul balad wa ghidha'ul jasad wa ghidha'ul ruh. Makanannya jasad, sebagaimana semua ini kalau dari kasih makanan akan mati. 3-tiganya ini butuh setiap hari kita kasih makan. Kalau tidak kita kasih makan akan mati. Ghidha'ul jasad, makanan jasad, dia makan nasi, ya. Makan buah-buahan, ini ghidha'ul jasad. Kemudian ghidha'ul balad, makanan hati ini juga kita kasih penuh. Kalau tidak, hati kita akan mati. Apa ghidha'ul balad, makanannya hati? Al-ilm, katanya Bang Bashir, ilmu. Kalau tidak ada ilmu, hati kita akan mati. Karena hati mati ini lebih bahaya daripada jasad mati. Kalau jasadnya mati, ya orang hatinya hidup, ya insya Allah jadi orang yang selamat. Tapi hatinya kembali kepada Allah, ruh dan hatinya kembali kepada Allah. Ya, kalau jasadnya rusak jelek, tapi kalau rohnya bagus, hatinya bagus, dia akan menjadi orang yang selamat. Karena itu kasih makanan hati kita dengan ilmunya Nabi. Innal anbiya lam yarithu dinaran wa la dirhaman walakin warathul ilm. Ini adalah warisannya Nabi. Kemudian ghidha'ur ruh. Apa ghidha'ur ruh? As-shalah, ini semua adalah membaca Al-Quran. Ini adalah makanannya ruh. Kalau ruh kita tidak kita kasih makanan, maka akan lemah atau mati. Sehingga kita menjadi orang yang dikuasai sama hawa nafsu, menjadi budaknya nafsu. Bukan orang yang memiliki ruh yang kuat, tapi memiliki orang yang menjadi budaknya nafsu. Ya inna nafsana amaratun bisu. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Hadza minni wa wa'afu minkum. Kalau ada kekurangan, ya, mudah-mudahan kita insyaallah semua dijadikan orang-orang yang bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran setiap hari, walaupun 1 juz, walaupun setengah juz, yang penting istiqomah daripada tidak baca sama sekali, apalagi bacanya yang dari Ramadan top. Kalau tidak Ramadan tidak ngaji seperti kita orang ini, ya mudah-mudahan insyaallah istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sayyidul Habib Ja'far bin Taufik. Saya memang disuruh undang ke ceramah sama beliau. Enggak, saya tidak kepingin ke ceramah. Saya ingin beliau yang ngasih